Kami dari kelompok 11.3 PKM akan menjelaskan tentang ideologi komunisme. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Helirus Arlian Kisnanta, Christian Oliver Chandra, Edward Chan, Albertus Aryo Lanang. Nama saya Renner Luis. Definisi ideologi secara etimologi berasal dari dua kata. Yang pertama, idea, dan juga logos. Artinya apa? Artinya, ideologi merupakan ilmu tentang ide-ide, gagasan, ataupun kepercayaan. Lalu secara KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Menurut Eglaton, ideologi adalah sebuah sistem konsep dan pandangan yang memiliki fungsi memahami dunia dan juga mengaburkan kepentingan sosial yang ada di dalamnya. Lalu, menurut Hamilton, ideologi merupakan sistem ide-ide yang normatif, faktual, dan secara kolektif memiliki sikap yang mendukung dan membenarkan pola tertentu dari pengaturan perilaku politik dan juga ekonomi. Lalu, untuk unsur-unsur sentral ideologi, ada 3. Yang pertama, keyakinan. Ideologi harus memuat seperangkat tuntutan normatif dan juga preskriptif. Di dalamnya, terdapat gagasan vital yang diyakini dan dipercayai kebenarannya oleh para pengikutnya. Yang kedua, pengetahuan. Ideologi harus mengandung paradigma berbentuk prinsip, doktrin, maupun teori, sehingga para pengikutnya dapat memahami dan menafsirkan bagaimana realitas harusnya dijalankan. Yang terakhir, tindakan. Ideologi harus dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan para pengikutnya, dengan memadukan unsur keyakinan dan pengetahuan ke dalam tindakan operasional. Kini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah dari ideologi komunisme. Ideologi komunisme itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang berarti bersama, dan isme yang berarti paham. Secara bersama berarti paham tentang kepemilikan bersama. Lalu untuk sejarah ideologi komunisme itu sendiri sudah berawal konsepnya dari Revolusi Prancis oleh Francois Noël Babeuf, dijuluki sebagai komunis pertama. Ia seorang agitator politik dan jurnalis Prancis yang menyuarakan gagasan komunisme, yaitu konsep masyarakat tanpa kepemilikan pribadi atau kekayaan ataupun tanah, di mana buruh bekerja demi kepentingan bersama dan kekayaan dibagi secara merata sehingga semua orang memiliki akses sumber daya dan kekayaan. Di ujung hayatnya ia ditangkap dan dihukum mati dengan giletin pada tahun 1797 karena ia berencana untuk melakukan sebuah pemberontakan di Perancis. Kita lanjut kepada tahun 1848 di mana muncul ideologi komunisme menurut Karl Marx dan Friedrich Engels yang menerbitkan buku The Communist Manifesto. Menurut Karl Marx, komunisme bukanlah sekedar sistem ideal atau utopia, melainkan gerakan nyata dan historis perjuangan kelas bawah untuk melawan kelas atas yang bertujuan menghapus tatanan penelitian serta mewujudkan masyarakat tanpa kelas sehingga alat produksi dan kekayaan dikelola bersama untuk kesejahteraan semua orang. Di sini ideologi komunisme yang mereka buat memiliki dasar ilmiah sehingga memberikan orang lain validitas untuk menggunakan ideologi itu sebagai dasar pemikiran. Ideologi komunisme mulai berkembang sekitar tahun 1850 sampai 1890, di mana gagasan ideologi komunisme yang diberikan oleh Marx mulai menyebar antar kalangan buruh yang ada di Eropa saat itu. Pada tahun 1917, seorang Marxis Rusia bernama Vladimir Lenin mulai mengembangkan gagasan ideologi komunisme Marx dengan teori Vanguard Party, di mana itu akan mempercepat munculnya revolusi di Rusia. Tidak lama kemudian revolusi Bolshevik di Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dan partainya menggulingkan rezim Tsar dan membentuk pemerintahan sementara. Setelah Perang Dunia selesai, di saat itulah Uni Soviet terbentuk, sebuah negara yang didasarkan dengan ideologi komunisme berdasarkan ajaran Marx. Penerapan sistem komunisme di Soviet yaitu hanya Partai Komunis Uni Soviet, satu-satunya pemerintah yang dianggap legal. Keputusan dibuat oleh elit partai, kebebasan rakyat dibatasi, tidak ada kepemilikan pribadi atas lahan produksi maupun sumber daya, segala produksi ditentukan melalui rencana 5 tahun dan negara menentukan produksi barang, agama dilarang, seni pendidikan sains digunakan untuk menyebarkan ideologi komunisme. Ajaran komunisme menyebar sampai ke Cina, kemudian terbentuk Partai Komunis Tiongkok. Pada tahun 1949, Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok setelah kemenangan Partai Komunis Tiongkok PKT melawan dan mengusir Partai Nasionalis Tiongkok PNT. Kemudian komunisme murni dijalankan dengan 2 program besar seperti lompatan jauh ke depan
industrialisasi dan kolektivitasasi besar menimbulkan kelaparan massal dan revolusi kebudayaan, gerakan memberantas musuh ideologi yang menimbulkan kekacauan pendidikan dan budaya. Seiring perkembangannya di era Deng Xiaoping, ekonomi pasar bebas mulai dijalankan dengan semboyan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Apa penerapan sistem komunisme pada China? Hanya Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa tanpa oposisi. Kebebasan berekspresi dan agama dibatasi dengan kontrol media oleh pemerintah. Awalnya sistem ekonomi komando, kemudian diubah menjadi ekonomi terbuka, sehingga perekonomian bisa berjalan lebih lancar. Apa itu ciri khas ideologi komunisme? 1. Ajaran tentang teori perjuangan kelas. Perjuangan kelas bawah melawan kelas atas merupakan hal yang sangat esensial dalam ideologi komunisme. Tujuannya adalah untuk menghapus perbedaan kelas melalui revolusi sosial, di mana kaum bawah dan kaum atas bisa mencapai kesetaraan baik secara sosial maupun secara ekonomi. Lalu yang kedua, kepemilikan bersama, yaitu artinya seluruh kekayaan dan sumber daya dimiliki secara komunal atau umum, agar semua orang punya akses yang adil terhadap kebutuhan hidup. Yang ketiga, kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Individu harus tunduk terhadap keputusan dan kebutuhan kelompok. Nah, dalam kasus ini, negara adalah yang mewakili suara kolektif masyarakat. Lalu yang keempat, revolusi menjalar ke seluruh dunia. Revolusi harus secara terus-menerus dilakukan sampai banyak negara menerapkan komunisme dan tidak ada penindasan kelas secara internasional. Ciri-ciri dari pemerintahan yang mengadopsi komunisme itu bagaimana? Pertama, negara yang mengambil ideologi komunisme sebagai ideologi negara mereka menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan. Jadi, sistem partai komunis digunakan sebagai alat untuk pengambil alihan kekuasaan dan mengatur masyarakat. Partai komunis memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan oleh partai sentral. Yang kedua, sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. Sistem komunis menolak kepemilikan modal yang terkonsentrasi pada individu karena dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat kolektif. Ketiga, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Negara memiliki kontrol atas alat produksi tersebut untuk memastikan bahwa ekonomi terarahkan kepada tujuan kolektif bersama. Yang keempat, sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Sistem demokrasi keterwakilan dalam partai komunis memungkinkan elit-elit partai untuk membuat keputusan atas nama rakyat. Elit-elit partai komunis dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat dan membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan bersama. Tetapi, nomor 5, demokrasi rakyat yang bukan anggota partai komunis sangat dibatasi. Maka, apabila Anda ingin berpartisipasi secara langsung di demokrasi, Anda harus menjadi anggota partai komunis. Dan yang keenam, tidak dikenal hak perorangan karena negara komunis mementingkan kepentingan kolektif di atas kepentingan bersama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan komunisme terhadap 3 ideologi yang saya sebutkan, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Perbedaan komunisme dengan sosialisme yaitu komunisme bertujuan menghapus kepemilikan pribadi dan kelas sosial dengan kontrol negara yang sangat ketat atas semua aspek ekonomi. Sedangkan sosialisme memiliki kontrol negara yang lebih fleksibel yang memungkinkan adanya kepemilikan pribadi dan pasar bebas, tetapi dengan regulasi dan intervensi pemerintah untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Lalu persamaannya, yaitu keduanya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara dengan mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Keduanya juga memiliki bentuk protes terhadap eksploitasi kelas pekerja dalam era revolusi industri. Selanjutnya, perbedaan dari komunisme dan kapitalisme, yaitu komunisme menghapus kepemilikan pribadi dan pasar bebas dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih setara, tetapi dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi karena kekurangnya persaingan. Sedangkan kapitalisme menekankan pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, komunisme dan kapitalisme memiliki 2 kesamaan, yaitu keduanya memiliki ideologi yang berusaha menciptakan sistem ekonomi yang efisien dan produktif. Kami ingin mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih.